Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lia Yuliani min faslil ba fi syu'bati ta'limil lughatil arabiyyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Talithan, igtinamu fitratin nasyati warahati. La yumkinu lin nafsi an tabqa ala halatin wahidatin minan nasyati wal himmati. Fal musyagilu wal muta'ibu wal amradu wal akdaru tafqadun nafsu nasyataha. Fa idza arada al 'abdu an yastahdzira al khushu'a fi qalbihi fi hadhihi al halati qad la yajidu ila dzalika sabila. Wala budda lahu min ba'di rahati wa tarwihi anin nafsi hatta yajdada nasyataha. Wa indaha yuhdharu qalbahu wa tatma'innu nafsuhu wa hadza ma arsyada ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsa katsiratin minha. Ma rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu alaikum minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamilu hatta tamallu. Yang artinya yang ketiga yaitu mengambil jeda dan beristirahat. Penjelasannya dalam nomor 3 ini itu tidak mungkin jiwa selalu berada dalam kondisi kerja dan semangat yang terus-menerus. Kesibukan, kelelahan, penyakit, dan emosi dapat menurunkan aktivitas jiwa. Jika seorang hamba ingin menghadirkan rasa khusyuk di dalam hatinya, dalam kondisi-kondisi seperti ini, terkadang ia akan sulit menemukan cara untuk mencapainya. Menghadapi situasi seperti ini, ia sebaliknya sedikit beristirahat dan mengistirahatkan jiwa hingga ia mampu memperbaharui aktivitasnya. Dengan demikian, ia dapat menghadirkan hati dan menenangkan jiwanya. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, antara lain, wahai manusia, kalian wajib melakukan semua pekerjaan sesuai kemampuan kalian, karena Allah tidak pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad bayyana al-Imam Nawawi rahimahullahu ma yurshidu ilaihi hadzal hadits faqala fi hadzal hadits kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa ra'fatihi bi ummatihi li'annahu arsyadahum ila ma yuslihuhum wa huwa ma yumkinuhum dawamu alaihi bila masyaqqatin wala zarurin. Fatakunun nafsu ansyato wal qalbu munsyarahan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al masjida fa idza habala mamdudu baina sariyatain faqala ma hadza hablu qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haluhu liyasila ahadakum nasyatahu fa idza fatara falyarkuda, yang artinya menurut Imam Nawawi, pada hadis ini terlihat betapa besarnya kasih sayang dan perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, karena beliau membimbing mereka kepada hal-hal yang dapat memperbaiki mereka. Hal itu dapat membuat mereka melakukan kegiatan rutin tanpa rasa berat dan resiko yang buruk. Jiwa akan lebih giat dan hati menjadi lapang.
Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Di sana ada tambang yang terikat di antara dua dinding. Beliau bertanya, "Apa maksud tambang ini?" Mereka atau para sahabat berkata, "Tambang ini milik Zainab. Jika lelah, ia akan bergelayut pada tambang ini." Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Lepaskanlah tambang itu. Sholatlah kalian dengan bersemangat. Jika lelah, istirahatlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nu'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkudu hatta yadhhaban nauma. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasibu nafsahu ayyad'u 'alaiha." Wa an Jundubi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'ana maktalafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu." Artinya, dari Aisyah radhiyallahu an menyampaikan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mengantuk di saat sholat, maka tidurlah sampai kantuknya hilang. Karena jika kalian sholat saat mengantuk, maka kalian tidak tahu. Mungkin maksudnya mohon ampun, namun ternyata ia mendoakan keburukan bagi dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jundab radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran selama hati kalian menyatu atau konsentrasi. Jika sudah bosan, maka berhentilah." Hadis riwayat Bukhari. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi syarhihi la hadzal hadis, ma'na al-hadithi annahu alaihi salatu wassalamu arsyada wa hadza ummatahu ala tilawatil Qur'an idza kanat al-qulubu mujtami'atan ala tilawatihi mutafakkaratan fihi mutadabbiratan lahu la fi hali syugliha wa malaliha fa innahu la yasulul maqsudu minat tilawati bidzalika kama thabata fil hadits alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamilullaha hatta tamallu. Yang artinya, dalam mengulas hadis ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna hadis ini adalah bahwa beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membimbing dan mengajak umatnya untuk membaca Al-Quran. Jika hati mereka menyatu dan membacanya, jika hati mereka menyatu untuk membacanya, memikirkannya, merenungkannya, tidak di saat sibuk dan lalai, karena itu tidak akan mencapai hal yang diharapkan, sebagaimana disebutkan pada suatu hadis. Lakukanlah semampu kalian, dan Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fal abdu al-muwaqifu huwallazi yaghtanimu awqatin sihatihi wa nasyatihi wa firaghihi fil iqbali ala ta'ati wal iktsari minan nawafil. Li'annahu sayajidu suhulatan fi istihdari al-khusyu'i wal wastijlabi ad-dumu'i qad la yajiduha fi awqati ta'bi wa irhaq. Seorang hamba yang mendapat taufik adalah orang yang mengisi waktu sehatnya, aktivitasnya, dan waktu luangnya dengan menjalankan berbagai ketaatan dan memperbanyak ibadah sunat. Karena ia akan mendapatkan kemudahan untuk menghadirkan khusyuk,
dan meneteskan air mata yang terkadang tidak dapat dilakukannya di waktu lelah dan payah. Wa min furutin fi hadhil awqati fahuwal maghbunu wa hadzal gibnu ashadda mimma yata'arradu lahu at-tujaru fi tijaratihim al-madiyati min khasaira fadihatin li'annal amwala ta'awwadu wal awqatu la ta'awwadu. Wa qad rawa al-Bukhari an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghmunu fihima katsirum minan nasi as-sihhati wal faragh. Artinya, dan siapa yang menyia-nyiakan waktu-waktu ini, maka ia telah merugi dengan kerugian yang besar, melebihi kerugian pedagang dalam barang dagangan mereka. Karena harta benda bisa diganti, namun waktu tidak bisa diganti. Ibnu Abbas radhiyallahu an bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dua kenikmatan yang sebagian besar manusia tertipu di dalamnya, yaitu sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'idhuhu igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wasihataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faragaka qabla syughlika wa hayatika qabla mautika. Dari Ibnu Abbas berkata kepada seorang laki-laki itu, manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Wa ma ahsana qaulul Imam Abdullah ibni Mubarak rahimahullah iktanim raq'ataini zulfa ilallahi in kunta farigan mustarihan wa idza ma hamamta bin nutki bil batil faj'al makanahu tasbiha. Imam Abdullah bin Mubarak juga telah memberi nasihat indah. Gunakanlah 2 rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah jika waktumu luang dan beristirahat. Jika kamu berniat untuk berbicara kebatilan, rubahlah posisinya menjadi untayan tasbih. Wa minal alfatillati yaqa'u fiha kathura minal muslimina annahu idza lamisa ahadun min nafsihi nasyatun yu'ahlihi lihuduril qalbi ma'a rabbihi fi salatin aw dzikrin aw du'ain ja'ahu syaitanu yusawwifu lahu wa yudzakiruhu bi anwa'in minal masyagili wal a'mali liyasiddahu an ta'atillah. Namun, setan memang takkan lelah menggoda manusia untuk memalingkan diri kita dari aktivitas ibadah. Termasuk di saat jiwa kita sedang bersemangat dan mampu menghadirkan hati bersama Tuhannya di saat sholat, zikir, dan doa. Setan akan datang dan mengajak kita untuk menunda-nunda ibadah yang sangat bermanfaat itu. Setan juga akan membisikkan ke hati kita berbagai kegiatan lain guna memalingkan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala al-Hasanul Bisri rahimahullah, iyyaka wa taswifa fa innaka biyaumika walasta bighadika fa in yakun ghaddun laka fakun fi ghaddin kama kunta fil yaum wa illam yakul laka ghaddun lam tandim ala ma faratta fil yaum. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hati-hatilah dengan menunda-nunda, karena milikmu adalah hari ini, bukan hari esok. Jika engkau dapat bertemu hari esok, maka
Jadikan hari esok itu seperti hari ini. Namun, jika engkau tak lagi bertemu hari esok, kamu tidak akan menyesali apa yang tidak kamu lakukan hari ini. Rabi'an, ightinamul awqati wal amakinil fadilah. Laqad ikhtasallahu subhanahu ba'dal awqati wal amakini bimazidin minal fadli wa ja'aluha mawdhinan litanzilar rahmati wastijabati da'wati. Fa idza harasul mu'minu 'alaiha wa ta'arradu laha kana dzalika ad'a li huduril qalbi wal khusyu'i wa ta'athiru. Wa min hadhil awqati thuluthi al-akhiri minal laili wa sa'atil ijabati fi kulli lailatin. Yang keempat, memanfaatkan waktu-waktu dan tempat-tempat yang utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan pada sebagian waktu dan tempat dan menjadikannya sebagai tempat turunnya rahmat dan pengabulan doa. Di antara waktu-waktu tersebut adalah sepertiga malam yang terakhir dan waktu ijabah atau dijawabnya doa di setiap malam. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullahu ta'ala khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulli lailatin. Wa an Abi Amamah radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayat du'ai asma'u qala jawful lailil akhir wa duburis sholawati wal maktubati. Jabir radhiyallahu an mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam ada waktu yang jika seorang muslim memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, maka akan dikabulkan olehnya, dan itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, telah ditanyakan kepada Rasulullah SAW kapan doa paling didengar. Beliau menjawab, di tengah malam yang terakhir dan di penghujung sholat wajib. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kama anna syahra Ramadhanal mubarak fursatun azimatun lil istizadati minadz-dzikri wa du'ai wa tilawatil Qur'anil Karim wa qiyamul lail. Fahuwa syahru awalihi rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan nar. Wa fihi lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Faman badara ila ta'ati fi hadhil awqati akramahu Allahu bitanzulir rahmati fayasha'u qalbahu wa yataduku halawatat ta'ah wa yakhta bi athariha fi tazkiyati nafsihi wa istiqomati sulukihi. Bulan Ramadan juga merupakan kesempatan emas untuk menambah zikir, doa, membaca Al-Quran, dan sholat malam. Ramadan merupakan bulan yang awalnya rahmat, tengahnya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang bersegera melakukan amalan ibadah di waktu-waktu ini akan dimuliakan Allah dengan curahan rahmat. Maka hatinya akan menjadi khusyuk dan merasakan kelezatan taat kepada Allah. Wa ammal amakinu fa afdaluha baitullahil harami bi jawaril ka'bati al-musyarrafati wa masjidan nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yuhawi rawdatan min riyadil jannah fiya sa'adata man wafaqahu Allahu li dzikrihi wa ibadatihi fi tilkal biqa'i al-mubarakati allati yasha'u fiha al-qalbi wa tadhufu fiha dumu'. Sedang tempat-tempat yang paling mulia untuk beribadah adalah rumah Allah yang mulia atau Baitullah Al-Haram.
di sisi Ka'bah yang mulia dan Masjid Nabawi yang melingkupi salah satu taman surga. Di dalamnya terdapat kebahagiaan bagi siapa saja yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengingatnya dan beribadah kepadanya di tempat yang mulia tersebut, yang dapat membuat hati menjadi khusyuk dan mengalirkan air mata. Wala syakka annal masajida umuman mawadhi'un litanazzulir rahmati faman kana yashku min qaswati qalbihi falyusari'u ilal masjidi wal yajlis fihi bitawadu'in wa sakinatin yad'u rabbahu wa yadhkaruhu wa yatsluhu ayatihi wa yujahidu nafsahu 'alal khushu'i wa tadabburi wa idza bihi yajidu qalbahu hadiran wa qad turadat minhul ghaflatu wa halat fihi tumaninati. Secara umum dijelaskan bahwa masjid merupakan tempat turunnya rahmat Allah. Siapa saja yang mengeluhkan kekerasan hatinya, maka segeralah berangkat ke masjid, duduk di sana dengan rendah hati, dengan mantap memohon kepada Tuhannya, mengingatnya dan membaca ayat-ayatnya, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk khusyuk dan merenung. Dan ketika ia melakukan itu, maka hatinya akan hadir dan tersingkirlah sifat lalai. Ketenangan batin akan mudah dicapai bagi orang yang dimudahkan oleh Allah padanya. Wa hakadha najidu anna khudurul qalbi yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi wa anna alladhi yubadhilu judihi liyab'adul ghaflata an qalbihi la budda ayatahidha lidzalikal asbabi hatta la yakuna dzikra wa du'ai harakatu bil lisani la yusahibuhal jinan. Dan ketika ia melakukan itu, maka hatinya akan hadir dan tersingkirlah sifat lalai. Ketenangan batin akan mudah dicapai bagi orang yang dimudahkan oleh Allah padanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.